Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Dan bahwasanya jiwa seorang mukmin itu jiwa yang mulia. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa berjiwa mulia, bukan berjiwa meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, "Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Karena sesungguhnya tangan di atas itu menentukan akan kedermawanan, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang dermawan dan benci kepada kebakhilan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang berinfak dan bersedekah dengan pahala 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang ditanam kemudian ia tumbuh, lalu kemudian terdapat 7 tunas dan setiap batangnya ada 100 biji lagi. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berinfak di dalam Al-Qur'an. Mereka menginfakkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la ilaha illallah." Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangannya. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Dan bersedekah bukanlah kekhususan orang-orang kaya saja. Orang-orang yang susah pun juga tetap dianjurkan kita untuk bersedekah. Bahkan orang yang susah, ketika dia susah dan berbit, kemudian dia bersedekah, pahalanya bisa jadi mengalahkan orang-orang yang kaya raya. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'u dirham mi'ata alf dirham." 1 dirham
Bisa wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang hartanya banyak melimpah ruah. Lalu dari hartanya yang banyak itu dia ambil 100.000 dirham lalu dia infakkan. Sementara ada seseorang yang hanya memiliki 2 dirham saja, lalu dia ambil 1 dirham untuk diinfakkan. Bayangkan saudara sekalian, ketika uang Anda di tabungan misalnya ada 1 miliar, mungkin untuk berinfak 1 juta itu mudah bagi Anda karena masih banyak harta di tabungan Anda. Tapi ketika kita tidak punya harta kecuali 100.000 saja, untuk berinfak 10.000 mungkin kita akan berpikir 20 kali lipat. Namun ketika kita melawan kepikiran kita, maka Allah lihat adalah perjuangan. Kualitas bukan hanya sebatas kuantitas. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, kamu kikir, kamu dalam keadaan takut kefakiran. Muttafaqun alaih. Di saat itulah nilai sedekah di mata Allah sangat besar. Maka saudaraku, di zaman pandemi seperti ini banyak orang-orang yang menjadi kikir dan pelit karena memang kita terlihat, karena kita memang melihat kemerosotan ekonomi dan susahnya telah melanda dengan adanya pandemi seperti ini. Justru di zaman-zaman seperti inilah sedekah itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat ketakutan itu menggentayangi hati kita, takut miskin, takut fakir, tapi kemudian kita bersedekah, di saat itulah nilainya besar di mata Allah Azza wa Jalla. Maka saudaraku, sungguh luar biasa orang-orang yang senantiasa mendahulukan teman dan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya sendiri dalam keadaan kekurangan. Allah memuji orang-orang Ansar. Allah mengatakan, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan mereka senantiasa mendahulukan orang-orang muhajirin di atas dirinya sendiri, walaupun mereka sendiri dalam kekurangan dan kebutuhan. Subhanallah, Allah memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa beruntung dan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sedekah itu mengokohkan keimanan, menjadikan kita bisa istiqamah insyaallah. Allah mengatakan, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tatsbitan min anfusihim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mengharapkan ridha Allah dan mengokohkan keimanan yang ada pada diri mereka. Surah Al-Baqarah. Maka saudaraku, orang yang bersedekah bahkan nanti di hari kiamat, sedekahnya itu akan menaungi dia dari teriknya matahari. Karena di padang mahsyar matahari itu didekatkan 1 mil. Bayangkan panasnya di hari itu. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu fi dhilli shadaqatihi." Seorang itu berada di bawah naungan sedekahnya nanti pada di hari kiamat. Subhanallah, saudaraku seiman. Terlebih ketika kita sedang sedekahkan dengan harta yang kita sembunyikan, sampai-sampai yang diberi pun tidak tahu siapa yang memberi. Itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Tabari meriwayatkan Rasulullah sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shadaqatu sirri tudfi'u ghadab Rabbi." Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lihatlah saudaraku, dahulu para sahabat yang mereka hidupnya susah, tidak pernah berusaha meminta-minta kepada orang kaya. Bahkan mereka berusaha berpikir bagaimana mereka ikut andil untuk bersedekah. Bahkan diriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya di zaman dahulu para sahabat yang tidak punya apa-apa, mereka sengaja pergi ke pasar, kemudian menjadi kuli, kemudian hasil dari perkuliannya ia sedekahkan kepada fakir miskin, saking mereka ingin bersedekah. Saudaraku, sementara kita terkadang lebih senang untuk meminta kepada orang lain. Kita lebih senang mengharapkan bantuan orang lain. Wallahi saudaraku, bukankah itu jiwa yang mulia? Akan tetapi itu jiwa yang rendah, bukan jiwa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat Islam, saat kita kekurangan, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berusaha untuk tidak meminta-minta. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah sebutkan bahwasanya mereka la yas'aluna an-nas ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia dengan terus-menerus. Maka para ulama mengatakan bahwasanya fakir miskin yang jenis inilah yang paling berhak dan paling layak untuk kita kedepankan. Mereka yang berusaha untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Namun tentunya Anda yang diberikan oleh Allah kemampuan harta, usahakanlah jangan sampai kebalikan itu membelit hati Anda. Berusaha untuk melihat tetangga-tetangga kita, melihat keadaan masyarakat kita. Mereka yang susah kita berusaha bantu, para janda yang susah kita bantulah. Demikian Allah, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah itu pahalanya bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Bagaikan orang yang berpuasa tidak pernah berbuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan orang terus-menerus salat dan tidak pernah lelah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, betapa Islam menganjurkan kita untuk berjiwa sosial, untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita berusaha untuk bagaimana semua kita kaum muslimin bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka saudaraku, buanglah kekikiran, yakinlah akan janji Allah bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Yakinlah bahwa hanya sedekah itu justru malah memberkahi harta kita. Tentunya kita bersedekah bukan karena ingin diganti di dunia, bukan, karena pahala di akhirat itu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan di dunia itu sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح ولاة أمورنا
يا رب العالمين، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.